Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penyebaran penyakit demam berdarah di Kota Banjarbaru. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ibu Erni Safrida. Benar ya, Bu ya? Benar. Erni Safrida. Betul. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat alhamdulillah. Oke, Bu, kalau tuh misalkan sekarang ini kan sedang masa musim penghujan seperti itu, Iya, betul, di mana Pak. musim penghujan ini biasanya berdatangan tuh penyakit, terutama Iya. penyakit dari demam berdarah seperti Iya, itu. betul, Pak. Kalau di Banjarbaru sendiri itu seperti apa, Bu? Ya, ini saya kebetulan hari ini ditanyain terkait penyakit demam berdarah ya. Jadi kalau penyakit demam berdarah nih untuk Kota Banjarbaru ini rasanya sudah lama, berarti penyakit endemis. Oke. Nah, jadi kita di dalam penanganan pengendalian penyakit ini adalah salah satu penyakit menular yang belum selesai. Jadi walaupun kita juga ada menangani, bergeser ke penyakit tidak menular. Jadi Kota Banjarbaru endemis ini adalah setiap tahun ada kasusnya. Dan sampai sekarang pun kita berupaya untuk mengendalikan penyakit ini. Nah, ini terakhir ya, dalam tahun ini kemarin juga ada peningkatan, dan kita masih juga dihadapkan di awal tahun ini juga. Jadi apalagi karena faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus demam berdarah itu. Jadi Kota Banjarbaru ini adalah kota di mana jumlah penduduknya yang cukup padat, lokasinya kan kecil ya, luas wilayahnya tidak banyak. Nah, di sini mobilitasnya tinggi. Nah, di mana penyakit demam berdarah ini kita ketahui adalah disebabkan oleh virus dengue, yang kemudian penularannya itu adalah melalui salah satu vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama ini, kami sampaikan bahwa sampai sekarang kita belum ada obat ya, maksudnya obat yang benar-benar spesifik untuk demam berdarah. Kemudian vaksinasi juga belum secara di program seperti itu, karena memang mungkin ada pertimbangan ya. Nah, inilah yang menjadi hal yang penting yang perlu diketahui masyarakat. Karena DBD ini tidak ada obat, tidak ada vaksin. Berarti yang harus kita kendalikan sekarang ini adalah lebih kepada vektor. Nah, vektornya adalah nyamuk nih. Nah, nyamuknya sekarang adanya di mana? Itu. Kalau mungkin lebih ke pelayanan atau pengobatan, vaksinasi itu kami dari kesehatan bisa lah gitu ya menghadapinya. Tapi kalau sudah ranahnya kita mengendalikan nyamuk, kayaknya kami nggak bisa sendiri nih. Nah, itu dia yang kita kayaknya masyarakat, karena nyamuknya ada di lingkungan kita, di rumah, di lingkungan kita. Siapa yang bisa mengendalikan? Masyarakat sendiri. Karena sampai sekarang juga kita ya masih menunggu nih ada upaya lebih ya dari yang sekarang ini masih PSN sebenarnya efektif. PSN itu apa, Bu? Pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk. Itu masih efektif? Sebenarnya masih efektif, Pak. Asal kita lakukan benar-benar. Nah, mungkin masyarakat sering dengar ya 3M plus PSN sarang nyamuk. Tapi kalau cuma dengar, tahu tapi tidak dilakukan upaya pengendalian pemberantasannya itu ya masih tetap seperti ini. Nah, jadi kalau kami boleh di kesempatan ini kan kebetulan alhamdulillah kita diundang ini kan media seperti ini, juga salah satu media kami menyampaikan. Jadi upaya-upaya terus kita lakukan. Nah, jadi kami terus mengingatkan, menggerakkan masyarakat. Kita di Banjarbaru juga punya gerakan namanya Gertak Bapu Putik. Apa tuh artinya? Jadi gerakan serentak sapu dan punahkan jentik. Nah, ya, namun gerakan ini pun tentunya masih terus kami gaungkan begitu, kami optimalkan, karena menggerakkan masyarakat itu tentunya tidak bisa hanya slogan aja, tapi bagaimana gerakan itu menjadi implementasi dilakukan oleh masyarakat. Jadi gerakan itu kita harapkan serentak nih, dan di hari Jumat kita sebagai keluarga itu bisa memantau
rumah sendiri, bagaimana sih, apakah masih ada jentik. Nah itu kan jentik ini adalah indikator bahwa nyamuk ada di rumah kita. Seperti Untuk itu. untuk membedakan jentik itu nyamuk Aedes aegypti itu seperti apa dengan nyamuk yang lain? Iya. Nah ini juga nih masyarakat masih ada. Saya juga juga ya, kadang-kadang ada gerakan juga yang dilakukan kerja bakti misalnya Pak ya. Tapi yang dibersihkan itu mohon izin tuh mau semak-semak. Kalau semak-semak ada sampah-sampah ya, tempat yang mungkin menampung air itu pas saja. Tapi mereka lupa, mungkin ada sampah-sampah yang tadi bisa menampung kaleng, ban itu tidak terperhatikan. Jadi kita melihat dulu di rumah kita sendiri, apakah kan 3M plus ya, adalah menutup tempat penampungan air yang memang harus ditutup, misalnya air minum seperti itu dengan rapat. Ya, artinya nyamuk tidak sempat bertelur. Nah, kemudian ada bak mandi kita mungkin yang tidak bisa kita tutup. Artinya apa nih upayanya? Menguras seminggu sekali. Tapi apakah mampu? Kadang-kadang masyarakat kita, aduh menguras, gitu, baknya besar. Nah mungkin ada upaya lain. Kita boleh beri larvasida ya, atau jenis abate. Bisa juga kalau bisa memelihara ikan yang bisa memakan jentik. Nah jadi hal ini yang perlu jadi kebiasaan. Nah itu kenapa seminggu sekali, karena ada daur hidup nyamuk sebenarnya. Rata-rata hidup nyamuk itu kurang lebih seminggu. Dia dari bertelur siklusnya ya sampai dia nanti menjadi nyamuk itu kurang lebih seminggu. Nah itu yang terakhir itu yang sekarang ini yang tadi sampah yang berserakan ya. Berarti kalau itu si nyamuk Aedes aegypti itu tidak bersarang di semak-semak berarti? Iya, bukan. Nyamuknya ini kan punya habitat. Dia berciri suka air yang bersih, tertampung. Nah, ada jenis nyamuk yang habitatnya airnya yang tidak kotor. Itu seperti kuleks ya. Yang biasanya malam dia gigit yang kita gatal gitu ya. Tapi kalau nyamuk demam berdarah ini cenderungannya menggigit di siang hari sampai sore. Siang dia istirahat nanti. Dia suka istirahat di tempat yang lembab, yang gelap. Seperti kita suka baju-baju kita gantung misalnya ya. Terus kamar kita jarang kita buka, rumah kita matahari jarang masuk. Itu dia paling suka. Apalagi di musim hujan gini, situasinya lembab. Berarti penyakit nyamuk Aedes ya Bu ya? Itu bersarang atau dia suka istirahat di tempat yang lembab? Iya, yang gelap-gelap. Kita tahan dulu Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita melanjutkan lagi perbincangan di pagi hari ini. Ibu, dengan karakteristik tadi si nyamuk Aedes aegypti ini dia senang hidup di istirahat ya Bu ya, istirahat di tempat yang lembab seperti itu. Dan di tempat yang lembab itu kan bukan hanya di luar ruangan gitu, tapi juga ada di dalam ruangan-ruangan di rumah kita, seperti itu. Itu ada ciri lain Bu dari si nyamuk itu? Nyamuknya itu kan punya ciri ya Pak ya. Sering mungkin kita dengar ya, kita ketahui kan sering di medsos juga ada. Itu dia ada belang-belang di kakinya Pak, putih hitam. Itu. Kan kalau nyamuk yang lain nggak ada ciri seperti itu. Dan dia biasanya memang jam terbangnya dia punya jam operasi. Ya seperti itu. Kalau malam bukan dia yang beroperasi, nyamuk yang lain, giliran Pak. Giliran. Ya. Nah jadi itu sudah sudah ada ciri itu dan masyarakat juga tahu. Nah tinggal bagaimana masyarakat
yang menjadi faktor resiko seperti itu, kelembapan di dalam rumah, itu bisa dihilangkan. Artinya apa? Lingkungan rumah kita upayakan supaya terang bersih, tidak banyak seperti tadi mungkin baju-baju yang kita gantung. Itu tempat yang dia suka untuk istirahat. Dia siang istirahat biasanya. Oke. Jadi, Siang istirahat siang. Kamar kita yang jarang kita buka jendelanya misalnya, itu juga dia suka. Karena di situ di kolong ranjang misalnya Pak di kamar yang memang kita agak jarang buka jendela misalnya kan. Nah, kalau sudah ada air yang menjadi habitatnya untuk bertelur, ya nyamuknya pasti istirahat. Oke, berarti bak itu juga menjadi potensial untuk menjadi bertelurnya si nyamuk itu. Iya. Oke. Itu benar sekali Pak. Karena kan ini Pak ya, kalau kita menguras itu pun kalau tidak disikat, itu masih tetap ada yang telurnya masih ada nempel. Telurnya nempel. Telur itu bisa bertahan 2 bulan dalam posisi kering. Oh. Artinya kalau nanti dia kena air lagi, dia akan menetas, dan itu jumlahnya banyak. Ya, banyak kan nyamuk kecil tapi telurnya banyak sekali. Oke. Nah, itu si nyamuk itu dari mulai ketika dia bertelur kan itu sampai 2 bulan Bu, lamanya dia. Itu yang telurnya tadi yang tidak di tempat yang kering maksudnya? Iya, di tempat. Dia di tempat kalau kering. kena air menetas. Oh, langsung dia menetas. Maksudnya dia kan tidak kena air, tapi dia masih mampu bertahan sampai 2 bulan. Oh, oke. Artinya kalau nanti tersentuh air, ya netas. Ya karena kan sudah ada air untuk medianya dia. Oke, medianya untuk berkembang. Ya, nanti kan dia jadi jentik pupa, baru nyamuk. Oke. Ya. Berarti harus diwaspadai dong kalau ketika orang rumah, misalkan ketika kita melihat di bak itu ada jentik-jentik. Betul. Caranya kalau biasanya kita kalau kamarnya agak gelap ya pakai senter Pak. Senter biasanya kalau ada jentiknya kan kelihatan. Nah, jadi yang kita harapkan masyarakat ini maulah seminggu sekali aja misalnya itu pantau yang di dalam rumah dan di luar rumah. Yang di dalam itu kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Contoh, apakah kita punya vas bunga yang ada airnya, ya yang medianya air, atau dispenser itu di dalamnya kalau dibuka bisa ada jentik. Oh iya. Kulkas yang masih kadang-kadang ada kulkas yang masih di belakangnya ada menampung air, itu ada jentik. Dan itu bisa menjadi potensial untuk bersarang. Iya, karena ini juga bisa terjadi ya. Kita misalnya, ini saya baru kemarin loh saya lihat teko saya itu rupanya karena saya banyak punya teko, ada salah satu teko yang saya belum habiskan airnya, ternyata ada jentik. Loh, kok bisa masuk? Ternyata kan ada lubang untuk. Iya. Itu nggak pernah kepikiran saya. Itu aja sudah kelihatan. Ini kan situasinya nanti hujan, nanti indah, itu sempat dia berkembang biak. Tapi kalau yang hujan terus itu justru dia nggak sempat. Karena ada siklus ya, kurang lebih 2-7 hari itu dia sudah bisa menetas. Ya, sudah bisa berkembang biak misalnya. Sebenarnya si habitatnya si nyamuk ini dia ada di luar ruangan atau di dalam ruangan, Bu? Di tempat air bersih. Habitat maksudnya yang dia ketika dia sudah gede istilahnya, sudah bisa terbang gitu kayak begitu, dia habitatnya ada di mana? Ya di luar bisa, tapi kalau siang dia istirahat. Kayak kita juga akan capek, kita mau istirahat, nyamuk juga mau istirahat, Pak. Dia harus cari tempat yang teduh. Yang tadi di dalam rumah. Yang tadi dikatakan bahwa itu harus dicari tempat yang lembab. Nanti dia cari makan lagi, ya pagi sama sore. Biasanya penularan itu dia terbang pagi sampai sebelum siangnya gitu. Ya istirahat, nanti siang dia sore operasi lagi. Itu berdasarkan penelitian. Makanya kita kalau melakukan pengendalian DBD kan ada yang fogging ya Pak. Itu sebenarnya satu upaya untuk pemberantasan namanya, penanggulangan, bukan pencegahan. Nah, itu dilakukan setelah ada kasus DBD yang benar DBD dan diindikasi kemungkinan ada penularan. Kita percepat dengan fogging. Tapi kalau fogging tidak efektif kita lakukan untuk mencegah karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Fogging itu. Berarti untuk nyamuk anak-anak seperti itu dia enggak. Kita fogging sekarang, besok juga yang jentik kan jadi nyamuk. Tapi untuk suatu
situasi kejadian kasus demam berdarah yang memang terjadi kasus kemudian ada kita indikasi ada penularan, itu kita percepat dengan fogging. Jadi yang dewasa kita bunuh, yang jentik kita PSN. Jadi harus beriringan, kalau enggak ya enggak efektif juga foggingnya. Iya, okay. Karena fogging itu sebenarnya seperti pemadam, Pak. Jadi kalau kita lakukan Oke, Ibu, pertanyaannya, kenapa si anak nyamuk itu dia tidak bisa mati dengan fogging? Anak nyamuknya itu maksudnya jentik-jentik itu, Iya, Pak. jentik. Oh iya, okay. Bukan anak nyamuk ya, kalau anak nyamuk ya terbang ya mati juga ya. Maksudnya Jentiknya. jentik kan nggak bisa kita semprot dengan kecuali pakai abate larvasida. Oh, oke. Salah satunya dengan abate. Ya, abate atau pelihara ikan makan jentik. Kan ada ikan makan jentik, ikan cupang gitu. Oke, Ibu, kalau tuh misalkan nih ada seseorang tergigit dengan nyamuk Aedes aegypti, berapa lama prosesnya si virus itu dia bisa memakan imun seseorang itu? Kita tahan dulu, Bu. Iya, ditahan dulu. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ibu, kalau misalkan tadi ada nih seseorang tergigit dengan nyamuk Aedes aegypti, itu berapa lama itu si virus itu akhirnya bisa menimbulkan orang itu imunnya tergerus gitu itu. Ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Kenapa jadi penyakit demam berdarah ini kalau kejadiannya itu heboh ya, karena memang kejadiannya cepat, ya kan? Ini penyakit yang sifatnya akut kalau kita bilang. Ada yang namanya penyakit kronis, itu lama prosesnya. Kalau ini 2-7 hari, itu yang sampai 10 hari sebenarnya, tapi yang rata-rata itu sampai 2-7 hari. Itu proses kejadiannya seorang yang kalau orang yang digigit mungkin dia akan mengalami panas, demam, itu mungkin 1-3 hari itu sudah bisa itu terjadi panas, demam. Jadi setelah digigit 2 atau 3 hari, Oke. Nah, kemudian kan masih ada proses ini. Nah, prosesnya kita lihat, nah ini kalau kita tidak bisa mendeteksi ini adalah penyakit demam berdarah, kita khawatir kita tidak bisa melakukan pengendalian dalam pengobatan ya. Nah, ini yang bisa fatal. Nah, makanya di situasi seperti ini memang ada yang kami sampaikan. Edukasi bahwa situasi seperti ini kecenderungan penyakit memang sedang ada peningkatan. Itu artinya virusnya kan berkembang biak nih. Nah, itu secepatnya kalau ada panas badan, demam, lebih baik kita periksa ke pelayanan. Jangan sampai tidak diketahui, dikira penyakit biasa. Nah, ini kan semua penyakit ya itu sebenarnya tergantung individunya, daya tahan tubuh. Jadi kan penyakit ini nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Artinya karena tidak ada obatnya, maka bagaimana kita mengupayakan pengendalian dari gejalanya. Nah, makanya kan demam berdarah ini sebenarnya adalah penyakit yang sudah ada manifestasi pendarahan. Jadi kalau cirinya kan memang ada gejala tadi ya, panas, demam, kemudian nantinya ada pendarahan. Oke, kalau misalkan seseorang itu dirawat di rumah sakit, itu untuk apa? Dirawat rumah sakit karena keadaannya, dia kan dari panas tadi juga ada. Berarti bukan untuk menghilangkan virusnya, bukan untuk membunuh virusnya. Mengendalikan gejala. Gejala. Jadi kalau dia cepat ke pelayanan, misalnya ya ada pendarahan, tentunya ada upaya yang dilakukan dalam pengobatan untuk misalnya trombosisnya turun, ya kan. Terus ada kebocoran plasma, ada kurang dehidrasi. Nah, itu kan ada pengobatan yang dilakukan agar bisa mengembalikan seorang ke kondisi yang normal. Tapi bukan
membunuh virus itu, virus ini kan sebenarnya apa namanya, sudah masuk ya dalam tubuh Betul, kita. betul. Jadi tinggal kuat-kuatan nih gitu loh. Oke. Ya kan, kalau kita daya tahan tubuh kita masih mampu membunuh virus itu, artinya virusnya lewat gitu ya. Oke. Masa kritisnya lewat. Ya, masa kritisnya lewat. masa Oke. kritis yang ini yang dikhawatirkan. Jadi Soalnya ada 3 fase kan Ibu ya. iya, Oke. seperti itu. Yang pertama itu fase demam ya Bu ya, Ya, kalau nggak salah. demam. Kemudian fase kritis dan kritis. masa Nah, penyembuhan. Ada Oke. yang kadang suhunya dia turun, dikira itu sudah lewat, padahal itu ternyata dia memasuki masa kritis. Nah, itu kadang kan sudah terlambat. Karena apa? Kita menyadari kita demam berdarahnya terlambat, kepelayanan terlambat. Kemudian kondisi seseorang itu rentan lah, beresiko gitu ya. Nah, makanya kenapa banyak mungkin lebih ke anak-anak katanya. Ya karena anak-anak kan daya tahan tubuh mereka tidak biasanya Bu, kalau tuh misalkan di masyarakat itu paling dominan ketika itu mereka tuh melihat dari ada ruam-ruam bentik-bentik sebenarnya merah kayak itu begitu. bisa nggak terlihat juga. Bisa nggak terlihat. Kadang itu kecuali dilakukan seperti kepelayanan kan dia pakai alat ya. Jadi terlihat itu. Kalau badannya gemuk bisa nggak kelihatan. Ya kan? Kalau badan kurus mungkin. Nah, kemudian membedakannya juga kan kalau dia pendarahan itu biasanya direnggangkan baru sampai itu. Tapi kalau bentol biasa direnggangkan hilang. Nah, tapi kalau itu adalah pendarahan, itu kan pecahnya pembuluh darah kita ya, karena adanya kerusakan. Nah, itu kan kalau dibuka tambah kelihatan jelas. Mungkin seperti itu, tapi itu nanti terlalu terlambat juga. Ya. Jadi indikasi awalnya ketika kita untuk kehati-hatian mungkin seperti itu, demam beberapa hari langsung dibawa ke bawah. Jadi karena kita ada protap kita ya, kita lakukan pemeriksaan. Karena kan banyak yang mirip-mirip katanya dengan bolehlah tipes mirip ya kan. Ada lagi tuh malaria, ada lagi hepatitis misalnya. Itu semua harus ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi kita bukan ahli nujum ya. Kalau ahli nujum kan meramal. Ini kira-kira penyakit, tapi enggak bisa kalau kesehatan harus cek lab semuanya ada data dukung. Jadi penegakan kasus itu harus penegakan selain klinis ya, klinis kan gejala tadi, tapi karena mirip-mirip mau nggak mau nih harus periksa nih. Kalau diperiksa sudah ketahuan kan, kita sudah yakin gitu bahwa dia adalah, nah pengobatannya lebih terarah gitu. Jadi seseorang itu langsung dibawa ke dokter itu setelah 2 atau 3 hari atau bagaimana Bu? Ya kalau kita merasa demam, sakit, itu bawa ke pelayanan. Cuma demam aja yang dirasakan di badan? Kalau untuk demam berdarah ini kan ada nyeri ya, sampai otot, sampai sakit tulang, kepala. Jadi apalagi tadi kalau sudah sampai ada yang itu, kalau agak terlambat juga sih kalau sampai ada pendarahan ya. Jadi karena itu pendarahan itu berarti sudah pecah pendarah. Tapi kalau kita ke pelayanan itu ada pesan laboratorium dan kita bisa melihat dari penurunan trombositnya. Itu kan nggak perlu kelihatan ada pendarahan. Tapi kalau yang fatal tuh ada mimisan, ada pendarahan sampai nyeri hati, itu kalau nggak ya bisa yang fase yang fatalnya itu. Kalau shock namanya. Kalau penyakit demam berdarah ini apakah mereka itu hadirnya itu di musim penghujan atau bagaimana, atau di musim kemarau juga mereka bisa ada? Demam berdarah ini sebenarnya penularannya nggak bisa langsung ya. Harus melalui vektor nyamuk. Nah, kemudian vektor nyamuk itu lebih banyak berkembang di musim penghujan begitu. Dan kemudian virusnya juga. Virusnya ini kan punya tipe denden gitu ya. Ada yang sekunder, yang sudah tertular sekunder. Nah, ini anunya virus ya. Yang kita bilang kemarin nggak ada musim. Nah, contoh aja Pak, yang kemarin kita COVID tahun 2021 itu kasus demam berdarah yang terdata itu cuma 16. Jauh sekali, sekarang kan kita sudah di posisi 300-an kemarin. Nah, itu terjadi, kita nggak tahu ya secara teori apakah itu kan sama-sama virus nih, ini virus COVID, ini virus dengue. Mungkin juga nggak terdeteksi karena terdeteksi COVID-nya sama-sama demam. Sama-sama demam. Bisa juga dia kalah virus dengue-nya kan. Nah, tapi dia ada yang namanya tadi pengulangan, seorang yang pernah kena itu dengue primer pertama kali.
nanti dia bisa kena lagi, yang sekunder lagi bisa kena lagi, nggak bukan kebal gitu, kena lagi. Nah itu yang mungkin salah satunya menyebabkan sulitnya mencari vaksinasi yang karena dia dennya berapa macam gitu, sampai 4 saya. Nah itu ya, kemudian mungkin ya faktor-faktor efektivitas ya, kalau semua divaksin dengan demam berdarah kan ada segi-segi yang berarti hal yang paling penting adalah menjaga kebersihan. betul. Jadi dan demam berdarah ini kan tadi dia ada di lingkungan kita nih, dan yang perlu saya sampaikan juga ada terbang nyamuk nih. Jamuk punya apa sih namanya, jarak terbang dia. Nah itu kan sekitar radius 100 meter. 100 meter? Ya 100-200 ya mungkin gitu, kita lebihkan boleh lah. Jadi kalau rumah Pak Hendar misalnya ya bersih, tetangga nggak bersih, ya nggak bisa juga. Nggak bisa juga, berarti itu semuanya kolektif itu harus bersih. Itu dia yang kita himbau, ayo sama-sama, gerakan sama-sama, bersih-bersihnya sama-sama, ngingetin tetangga, ngingetin. Baik, terima kasih Ibu karena ini waktunya sudah terbatas. Terima kasih sudah menjelaskan tentang penyakit DBD ini. Mudah-mudahan juga ada masyarakat lebih aware lagi ya Bu ya, lebih peduli dengan kebersihan dan lingkungannya. Untuk memperhatikan pemeriksaan jentik di rumahnya, sehingga bisa melakukan pemberantasan sarang nyamuknya. Itu yang penting. Dan yang kedua, ketika itu ada seseorang yang mengalami panas, jangan lupa sempat aja ke pelayanan, kita boleh lakukan itu, apalagi di situasi seperti ini banyak kasus-kasus demam berdarah. Baik, terima kasih Ibu. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.